Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Makan apa? Nasi. Nasi kuning, nasi lengko? Kuning. Oke. Coba sebelum belajar dilihat dulu kanan dan kirinya ada sampah atau tidak? Tidak ada. Oke, berarti yang piket hari ini sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dilihat bajunya, kerudungnya sudah rapi belum? Dasinya, yang laki-laki dasinya? Sudah rapi, sudah bersih. Sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silahkan Dea dipimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ibu mau cek kehadiran dulu. Hari ini berangkat semua atau tidak ya? Cek dulu ya. Kita absen. Adi Setiawan hadir. Amanda, Cinta, Dea Nur Aziza, Dela, Eka, Vika, Gadis, Kanaya, Keisha Amanda, Kamelia, Komi, Nandin, Nadia, Nina, Sinta, Siti Rodlotul Alia, Suci, Talita, Willy, Intan. Oke, hari ini hadir semua ya. Berarti pada sehat-sehat ya hari ini? Sehat jasmani dan rohaninya harus sehat dong. Jangan jasmaninya aja, rohaninya juga harus sehat. Karena kita butuh kesehatan untuk melakukan semua aktivitas. Termasuk salah satunya adalah belajar. Semangat nggak hari ini? Semangat dong, harus semangat. Karena kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Ya, kalian generasi penerus bangsa Indonesia. Jadi harus punya semangat, punya motivasi yang tinggi untuk memajukan negeri ini, untuk mewujudkan cita-cita kalian. Jadi tanamkan dalam diri kalian semangat belajar, motivasi yang tinggi. Siap? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Siap, oke. Tapi sebelum belajar, syarat dari belajar kan harus konsentrasi. Harus konsentrasi dong. Konsentrasi belum? Belum ya. Kita ice breaking dulu. Kita tepuk konsentrasi. Masih ingat? Masih ya. Oke, Ibu pimpin. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Oke, sekali lagi. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Oke, terima kasih. Sudah fokus, sudah konsentrasi. Itu adalah salah satu syarat dalam memahami materi pelajaran. Kalian harus fokus dan konsentrasi. Berarti sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Hari ini kita membahas apa? Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Hari ini kita membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi.
Fasih. Tapi sebelum ke struktur dan kaidah kebahasaan, adakah yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Langkah-langkah memproduksi teks laporan hasil observasi. Oke, berarti masih ingat ya, ingatannya masih tajam. Minggu lalu kita mempelajari langkah-langkah memproduksi teks laporan hasil observasi. Minggu lalu kalian sudah mempelajari langkah-langkahnya dan juga membuat teksnya, ya kan? Masih ingat kelompok 1 membuat teks tentang apa? Kucing. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelinci. Oke, semuanya itu benda hidup. Benda hidup dan benda mati bisa menjadi objek yang kita observasi. Tapi di kelas ini semuanya mengobservasi tentang benda hidup. Berarti masih ingat ya. Tapi tahukah kalian bahwa teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian ketahui tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Dela, boleh? Struktur teks adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu teks, sedangkan kaidah kebahasaan adalah aturan tata bahasa yang ada dalam suatu teks. Oke, tadi menurut Dela, struktur teks adalah susunan yang terdapat dalam suatu teks. Sedangkan kaidah kebahasaan adalah aturan tata bahasa yang harus terdapat dalam suatu teks. Jadi, teks laporan hasil observasi pasti memiliki struktur dan kaidah. Setiap teks memiliki struktur dan kaidah yang berbeda, tergantung dengan jenisnya. Lalu mengapa kita harus mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Mengapa kita harus mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Karena agar kita mengetahui Laporan hasil observasi yang kita buat sudah sesuai struktur dan kaidah kebahasaan atau belum. agar kita mengetahui apakah teks yang telah kita buat itu sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan atau belum. Itu ya. Jadi kita harus mengidentifikasinya. Sudah sesuai atau belum nih dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Diharapkan kalian dapat yang pertama, mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian dapat menganalisis Struktur teks laporan hasil observasi. Terakhir, kalian dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Jadi 3 tujuan ini harus kita capai dalam pertemuan hari ini. Bisa? bisa, Bisa? bisa, Mampu? mampu, Semangat? semangat, Oke. Tapi harus pretest terlebih dahulu. Kenapa harus pretest? Agar mengetahui kemampuan awal kalian dalam memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke, Ibu share linknya ke grup. Kalian buka grup ya. Kalian jawab pertanyaannya. Silakan dibuka handphonenya. Dibuka handphonenya. Ada linknya?
Ada, silahkan dikerjakan. Diberi nama dan kelas. Jangan lupa. Lalu dijawab setiap pertanyaannya. Bisa diakses linknya? Bisa ya? Ada masalah? Tidak ada? Oke. Bisa? Oke. Ada? Oke. Ada, Komi? Ada. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Udah, Dela? Oke, Dela sudah. Yang lain? Belum. Willy sudah, Will? Dea sudah, Dek? Waktunya 1 menit lagi. Yang sudah selesai disimpan handphonenya. Intan, udah Intan? Oke, sudah selesai ya. Disimpan handphonenya. Disimpan handphonenya. Terima kasih sudah melaksanakan pretest.
Sekarang kita ke kegiatan inti. Kita ke kegiatan inti. Kalian simak dengan baik video yang akan Ibu putarkan. Silahkan didengarkan, dilihat, dan dipahami. Halo semuanya, salam sehat. Bentar ya. Halo semuanya, salam sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tahukah kalian bahwa teks laporan hasil observasi yang lengkap harus memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai? Mari kita bahas satu persatu ya, dimulai dari struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga deskripsi manfaat. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu pernyataan umum atau definisi umum. Pernyataan umum yaitu informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Misalnya nama objek termasuk nama ilmiahnya jika ada. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian ini berisi uraian hal-hal yang dilaporkan secara terperinci dan menjelaskan bagian-bagian dari objek yang diobservasi. Yang terakhir yaitu deskripsi manfaat yang berisi manfaat dari objek yang dilaporkan atau yang sedang kita observasi. Sekarang kita bahas kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kata benda atau nama lainnya adalah nomina. Yang kedua, ada kata kerja material. Yang ketiga, kata kopula. Yang keempat, kata pengelompokan. Yang kelima, kata keadaan. Dan yang terakhir, kata teknis. Pernahkah kalian mendengar ini? Baiklah, mari kita bahas kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kata benda atau nomina. Kata benda adalah jenis kata yang menerangkan segala sesuatu yang dapat dibendakan. Kata benda dapat berupa orang, hewan, tumbuhan, tempat, makanan, ataupun semua hal yang bisa dibendakan. Yang kedua, kata kerja material adalah kata yang menunjukkan tindakan suatu benda, hewan, manusia, atau peristiwa. Contoh katanya ialah menambahkan, mempercantik, meletakkan, dicetak, diberi, memberi, dan sebagainya. Yang ketiga, kata kopula, yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu pengertian. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata kopula, karena kata ini sering kita gunakan untuk menjelaskan suatu objek. Contoh katanya adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan sebagainya. Yang keempat, kata pengelompokan, yaitu kata yang digunakan untuk mengelompokkan suatu objek menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Contoh katanya
antara lain, dan dibagi menjadi. Yang kelima, kata keadaan, yaitu kata-kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan yang berhubungan dengan suatu objek. Contohnya dalam kalimat berikut ya. Kue kering merupakan salah satu kudapan jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak. Yang menjadi kata keadaannya adalah kata lunak yang menggambarkan keadaan dari sebuah adonan. Yang terakhir adalah kata teknis, yaitu kata-kata yang umumnya bersifat ilmiah dan berkaitan dengan objek yang diobservasi dalam isi teks laporan hasil observasi. Setelah membahas struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi, cobalah kalian analisis apakah teks yang kalian buat sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa identifikasilah permasalahan tadi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, itu dia ya video pembelajaran tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Paham nggak videonya? Paham ya? Sekarang Ibu ingin menanyakan apa yang kalian dapatkan atau informasi apa yang kalian pahami dari video tersebut. Ada yang mau ini berpendapat atau menjawab? Komi silakan mau berpendapat atau menulis papan tulis? Menulis, boleh sekali. Silakan. Oke, ini informasi. Terima kasih Komi. Silakan duduk kembali. Ini informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut. Yang pertama, struktur TLHO atau teks laporan hasil observasi itu ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Lalu kaidah kebahasannya ada 6. Yang pertama, kata benda, kata kerja, material,
kata pengelompokan, kata keadaan, dan kata teknis. Lalu adakah yang tahu permasalahan apa yang terdapat dalam video tersebut? Ada yang menjawab? Oke, Gadis silahkan. Permasalahannya adalah apakah teks yang kita buat sudah memenuhi struktur dan kaidah pembahasan yang sesuai atau belum? Nah, itu dia permasalahannya yang terdapat dalam video tersebut. Apakah teks yang kalian buat minggu lalu sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan atau belum? Ini kan muncul di permasalahan, ya kan? Teks yang kita buat minggu lalu dari teks kucing, terus bunga mawar, lidah buaya, dan kelinci sudah sesuai struktur dan kaidah kebahasaan atau belum? Nah, sekarang kalian silahkan berkelompok. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok minggu lalu. Nanti Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sudah berkelompok? Sudah ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kalian silahkan menjawab LKPD ini bersama kelompok kalian. Petunjuk kerjanya kalian baca LKPD-nya dengan cermat. Lalu kalian baca teks yang sudah kalian buat minggu lalu. Teksnya sudah ada di sini. Lalu kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Siap? Bisa? Oke, kita mulai ya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Silahkan berdiskusi, kalian cari penyelesaiannya. Boleh menggunakan smartphone. Oke? Boleh menggunakan sumber lain atau kalian buka buku pelajaran kalian. Oke? Silahkan berkelompok. Nama kelompoknya sesuai dengan nama teks kalian minggu lalu ya. Berarti kelompok 1 nama kelompoknya adalah kucing. Kelompok 2 nama kelompoknya adalah bunga mawar. Kelompok 3 lidah buaya. Dan kelompok 4 kelinci. Jangan lupa ditulis nama anggotanya. Oke?
Jika terdapat kesulitan, silakan bertanya. Oke, jangan sungkan untuk bertanya. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke, berarti paham semua ya. Silakan kalian analisis teks tersebut dengan baik agar menghasilkan jawaban yang sesuai. Kelompok 4 aman? Oke. Kelompok 3 aman? Aman. Oke.
Waktunya 15 menit lagi. Masih lama ya, santai ngerjainnya. Kelompok 1 sudah nomor berapa? Fase 4. Oke, kelompok 2 fase berapa? Fase 4. Kelompok 3 fase berapa? 4. Kelompok 4 sudah masuk ke fase 4 semua. Oke. Apa? Setengah boleh. 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 Berarti nanti pas moderatornya Nina ya? Nina berarti Nadia juga termasuk pemateri. Oke? Pemateri berapa? Pemateri 2 ya? Manda ke? Manda awal. Berarti ini kedua. Habis Manda berarti. Nggak apa-apa, ada. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Masih fase 4? Masih. Ya, dibaca. Enggak usah. Masuknya.
Waktunya 8 menit lagi. Nomor terakhir ya? Ya. Nomor terakhir? Waktunya 5 menit lagi. Ngadeg. Akan ngadeg. Kita duduk Pak. Ngadeg. Ada yang sudah selesai? Belum? Nomor terakhir ya? Kelompok 1 nomor terakhir. Oke.
Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok lain? Kelompok 3 sudah. Kelompok 4? Belum. Kelompok 1? Oke, kita tunggu 2 kelompok lagi ya. Dan menyimpulkan apakah para tersebut Waktunya sudah selesai. Kelompok 1 dan 4 juga sudah selesai. Oke. Sekarang kita presentasi. Kelompok yang pertama silahkan maju terlebih dahulu. Kelompok apa? Kelompok kucing ya? Ya, silahkan maju. Ininya dibawa. Silahkan maju. Moderatornya siapa? Dela pegang, Del. Pegang ini. Oh, Vika ya. Vika sambil pegang ya. Bentar, Ibu close dulu. Kesini ya, silahkan. Kita mulai ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil deskripsi kelompok kami mengenai teks yang telah kami buat dengan jenis kucing. Saya tidak
Rian sama kita. Satu, apa yang kalian pahami dari video tersebut? Yang kami pahami adalah bahwa dalam teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, serta memiliki 6 kaidah kebahasaan, yaitu Kata benda, kata kerja material, kata pengelompokan, kata kopula, kata keadaan, dan kata teknis. 2. Permasalahan apa yang dikemukakan. Permasalahan dalam video tersebut adalah apakah teks yang telah kita buat dalam pertemuan sebelumnya, yaitu teks kucing, sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan atau belum. Adapun strukturnya yang pertama, pernyataan umum ada, deskripsi bagian ada, deskripsi manfaat ada, dan adapun kaidah kebahasaan yaitu kata benda ada, kata kerja material ada, kata pengelompokan tidak ada, kata kopula ada, kata keadaan ada, dan kata teknis ada. Kalimat yang menyatakan pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama yaitu kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang berasal dari kelas mamalia. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Terdapat pada paragraf kedua dan ketiga yaitu ciri-ciri. Salah satu ciri kucing yaitu giginya yang tajam. Kucing yang terdapat di sekitar rumah atau dipelihara disebut dengan kucing domestik. Kucing yang punya sepasang mata unik dengan kemampuan penglihatan tajam. Ciri lain dari fisik kucing adalah adanya kumis. Yang B, jenis-jenis. Terdapat setidaknya 4 jenis kucing antara lain Anggora, kucing hutan, kucing Persia, dan kucing kampung. Bila dikelompokkan berdasarkan asalnya, berdasarkan keturunannya, terdapat 6 jenis kucing yaitu Sphinx, Siam, Manx, Persia, Murni, dan campuran. Yang ketiga ada deskripsi manfaat, terdapat pada paragraf keempat, yaitu kucing banyak dimanfaatkan oleh manusia. Para petani memelihara kucing untuk berburu tikus yang bisa memakan hasil ladang. Selain itu, kucing juga amat peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Kucing banyak dipelihara sebagai penghuni lain di rumah ataupun untuk memburu tikus bagi petani. Kalimat yang menunjukkan kaidah bahasan teks laporan hasil observasi adalah kata benda. Ada beberapa kata benda yang kami temukan yaitu kucing, karnivora, kumis, mata, tikus, dan mamalia. Kata kerja material yang kami temukan yaitu memelihara, berburu, dan memakan. Kata kopula pada teks ini menggunakan adalah. Yang keempat, kata pengelompokannya tidak ada. Yang kelima ada kata keadaan. Kata keadaan yang kami temukan yaitu tajam. Yang terakhir ada kata teknis. Kata teknis yang kami temukan yaitu Anggora, Persia, Sphinx, dan Manx. Satu, apa yang kalian pahami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Setelah melakukan diskusi, kami memahami bahwa dalam teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat serta memiliki 6 kaidah kebahasaan yaitu kata benda, kata kerja material, kata pengelompokan, kata kopula, kata keadaan, dan kata teknis. Bagaimana cara menganalisis teks laporan hasil observasi? Menurut kami, cara menganalisis struktur pada teks laporan hasil observasi adalah membaca setiap paragraf dan menyimpulkan apakah paragraf tersebut termasuk pernyataan umum, deskripsi bagian atau deskripsi manfaat. Bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Cara menganalisis kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi adalah membaca setiap kalimat dan menyimpulkan apakah teks tersebut termasuk kata benda, kata kerja material, kata kopula, kata pengelompokan, dan kata keadaan, dan kata teknis. Silakan apakah ada yang ingin bertanya? Willy, mau bertanya silakan berdiri Willy. Pertanyaannya? Yang saya cermati dari diskusi kelompok 1 di dalam teks tersebut tidak ada kata pengelompokan. Jika demikian, apakah yang teks kalian buat bisa disebut teks laporan observasi? Silakan dijawab. Manda. Menurut kami, teks yang kami buat termasuk teks laporan hasil observasi, hanya saja tidak lengkap pada bagian kaidah kebahasaan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Paham semua? Oke, silakan ditutup oleh kelompok 1.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 1 menjelaskan tentang apa? Ini ya, ini teks kelompok 1 tentang apa? Kucing. Dari teks ini sudah terdapat struktur. Tadi kata kelompok 1 strukturnya ada pernyataan umum, lalu deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Hanya saja di kelompok 1 itu tidak ada apa? Kata pengelompokan. Lalu Lili bertanya, apakah teks ini termasuk teks laporan hasil observasi atau bukan? Kalau misalnya tidak ada salah satu kaidah kebahasaan. Ini termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi. Walaupun kaidah bahasanya tidak kurang lengkap pada kaidah kebahasaan. Sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teks yang telah kami buat dengan judul Bunga Mawar. Saya Adi sebagai moderator, Nandin sebagai pemateri 1, Komi sebagai pemateri 2, Cinta sebagai pemateri 3, dan Intan sebagai notulen. Silakan kepada pemateri 1. Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Hal yang kami pahami adalah teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Teks ini juga memiliki 6 kebahasaan, yaitu kata benda, kata kerja material, kata pengelompokan, kata kopula, kata keadaan, dan kata teknis. 2. Permasalahan apa yang dikemukakan? Permasalahan dalam video tersebut adalah apakah teks yang telah kita buat dalam pertemuan sebelumnya sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan atau belum. Adapun teks kami berjudul Bunga Mawar. Adapun strukturnya, yang pertama pernyataan umum ada, deskripsi bagian ada, deskripsi manfaat ada, dan adapun kaidah kebahasaannya yaitu kata benda ada, kata kerja material ada, kata pengelompokan ada, kata kopula ada, kata keadaan ada, kata teknis ada. 1. Pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Mawar adalah salah satu di antara tanaman hias yang sangat populer, yang merupakan tanaman semak dari jenis genus rosa. 2. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua dan ketiga, yaitu A. Jenis-jenis. Bunga mawar terdiri dari beberapa jenis warna, seperti merah muda, merah, kuning, putih, biru, bahkan hitam. Di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota. B. Cara budidaya dan merawat. Budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji, okulasi, dan stek batang. Di masa pertumbuhannya, perawatan merupakan faktor paling penting agar bunga mawar dapat tumbuh. Beragam cara bisa dilakukan untuk merawat bunga mawar, di antaranya dengan membasmi rumput liar dan gulma di sekitar tanaman, menyiram tanaman dengan rutin, dan memberi pupuk secara rutin. 3. Deskripsi manfaat. Terdapat paragraf keempat, yaitu karena warna dan bentuknya yang sangat indah, bunga mawar biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Tetapi di balik keindahannya, bunga mawar mempunyai banyak manfaat, di antaranya sebagai antibakteri, antiviral, antidepresan, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Selain itu, banyak produk kecantikan seperti parfum, sabun, pelembab, dan sebagainya yang menggunakan bunga mawar sebagai bahan pembuatannya. Mawar juga bisa dimanfaatkan untuk teh, jeli, dan selai. Tulislah kalimat yang menunjukkan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Kata benda. Ada beberapa kata benda yang kami temukan, yaitu bunga mawar, gulma, rumput, batang, tanaman, dan sabun. 2. Kata kerja material. Kata kerja material yang kami temukan yaitu menanam, merawat, menyiram, dan memberi. 3. Kata kopula.
Kata kopula pada teks ini menggunakan adalah 4. Kata pengelompokan. Yang kami temukan yaitu terdiri dari 5. Kata keadaan. Kata keadaan yang kami temukan yaitu tajam, licin, dan halus. Kata teknis yang kami temukan adalah okulasi, stek, dan rosa. 1. Apa yang kalian pahami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Kelompok kami memahami bahwa dalam teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, serta memiliki 6 kaidah kebahasaan, yaitu kata benda, kata kerja material, kata pengelompokan, kata kopula, kata keadaan, dan kata teknis. 2. Bagaimana cara menganalisis teks laporan hasil observasi? Cara menganalisis struktur pada teks laporan hasil observasi adalah membaca setiap paragraf dan menyimpulkan apakah paragraf tersebut termasuk pernyataan umum, deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat. 3. Bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Cara menganalisis kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi adalah dengan cara membaca setiap kalimat dan menyimpulkan apakah teks tersebut termasuk kata benda, kata kerja material, kata kopula, kata pengelompokan, kata keadaan, dan kata teknis. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya? Dea, silakan berdiri. Apakah kata pengelompokan Jawabannya adalah kata terdiri bias diubah menjadi terdiri atas, karena pada dasarnya makna kata tersebut sama. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Silakan ditutup. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Tadi kelompok 2, silakan maju. Tadi kelompok 2, teksnya lengkap ya. Strukturnya ada, kaidah pembahasannya juga lengkap semua. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lidah Buaya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teks yang telah kami buat dengan judul Lidah Buaya. Saya Gadis sebagai moderator, Talita sebagai pemateri 1, Eka sebagai pemateri 2, Dea sebagai pemateri 3, dan Sinta sebagai notulen. Silakan pemateri. Orientasi pada masalah. Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Hal yang kami pahami setelah menyaksikan video tersebut adalah teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, serta memiliki 6 kaidah kebahasaan, yaitu kata benda, kata kerja material, dan pengelompokan, kata kopula dan keadaan, dan teknis. Permasalahan apa yang dikemukakan? Permasalahan dalam video tersebut yaitu apakah teks yang telah kita buat dalam pertemuan sebelumnya sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan atau belum. Adapun teks kelompok kami berjudul Lidah Buaya. Adapun membimbing penyelidikan. Struktur ada, pernyataan umum ada, deskripsi bagian ada, deskripsi manfaat ada, kaidah kebahasaan ada, kata benda ada, kata kerja material ada, kata pengelompokan ada, kata kopula ada, kata keadaan ada, kata teknis ada. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Tulislah kalimat yang menyatakan pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 1. Pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama, yaitu lidah buaya mempunyai nama latin Aloe barbadensis Miller atau aloe vera. Lidah buaya adalah jenis tumbuhan yang memiliki daging tebal. 2. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua dan ketiga, yaitu
Ciri-ciri tumbuhan ini memiliki daun yang cukup runcing, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi dengan permukaannya yang berbintik-bintik. Panjang 15-36 cm dan lebar 2-6 cm. Batang lidah buaya pendek, kecil, dan berserat. Batangnya hampir tidak terlihat karena tertutup daun-daun yang rapat dan sebagian terbenam dalam tanah. Kandungan dalam lidah buaya. Adapun kandungan yang terdapat dalam lidah buaya terdiri dari mineral, asam, amino, vitamin A, B, C, D, C, E, senyawa aktif, serta enzim yang bermanfaat bagi tubuh. Mineral berperan penting untuk mengelola sistem enzim pada aliran metabolisme tubuh untuk menjadi antioksidan. 3. Deskripsi manfaat terdapat pada paragraf keempat, yaitu lidah buaya biasanya dimanfaatkan sebagai media untuk menyembuhkan beberapa penyakit, seperti obat cacing, amandel, bisul, luka bakar, bernanah, luka, dan jerawat. Tak hanya itu, lidah buaya juga bermanfaat untuk menebalkan serta menghitamkan rambut. Tulislah kalimat yang menunjukkan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Kata benda. Ada beberapa kata benda yang kami temukan, yaitu tanaman, obat, rumah, daun, dan batang. 2. Kata kerja material. Kata kerja material yang kami temukan yaitu menghitamkan dan menebalkan. 3. Kata kopula. Kata kopula pada teks ini menggunakan adalah 4. Kata pengelompokan yang kami temukan yaitu terdiri dari 5. Kata keadaan. Kata keadaan yang kami temukan yaitu runcing, bergerigi, berserat. 6. Kata teknis. Kata teknis yang kami temukan yaitu aloe vera dan enzim. Mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 1. Apa yang kalian ketahui mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Yang kami pahami adalah bahwa dalam teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, serta memiliki 6 kaidah kebahasaan, yaitu kata benda, kata kerja material, kata pengelompokan, kata kopula, dan kata keadaan. Kata teknis. 2. Bagaimana cara menganalisis teks laporan hasil observasi? Cara menganalisis struktur pada teks laporan hasil observasi adalah membaca setiap paragraf dan menyimpulkan apakah paragraf tersebut termasuk pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 3. Bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Cara menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah membaca setiap kalimat dan menyimpulkan apakah teks tersebut termasuk kata benda, kata kerja material, kata kopula, kata pengelompokan, kata keadaan, dan kata teknis. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada ya? Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teks yang telah kami buat dengan judul kelinci. Saya Nina sebagai moderator, Willy sebagai pemateri 1, Amanda dan Nadia sebagai pemateri 2, Siti sebagai pemateri 3, Kanaya sebagai notulen. Silahkan pemateri 1. Apa permasalahan yang kalian pahami dari video tersebut? Hal yang kami pahami dari video tersebut adalah teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Teks laporan hasil observasi juga memiliki 6 kaidah kebahasaan, yaitu kata benda, kata kerja material,
kata pengelompokan, kata kopula, kata keadaan, dan kata teknis. 2. Permasalahan apa yang dikemukakan. Permasalahan dalam video tersebut yaitu apakah teks yang kita buat berjudul kelinci dalam pertemuan sebelumnya sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan atau belum. Adapun struktur pernyataan umum ada, deskripsi bagian ada, deskripsi manfaat ada, dan adapun kaidah kebahasaan, kata benda ada, kata kerja material ada, kata pengelompokan ada, kata kopula ada, kata keadaan tidak ada, kata teknis ada. Pertanyaan umum dapat pada paragraf 1 yaitu kelinci merupakan salah satu hewan dari Leporidae. Hewan ini termasuk jenis mamalia, yaitu binatang yang beranak dan menyusui. Kelinci bisa ditemukan dengan mudah di berbagai tempat dan daerah. 2. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 yaitu A. Ciri-ciri saat ini. Secara umum kelinci diri dibagikan menjadi 2, yakni kelinci liar dan bebas, serta kelinci dipelihara. Jika melihat fisik terutama pada bulu, kelinci terdiri 2 jenis yaitu kelinci yang berbulu panjang dan berbulu pendek. Kelinci memiliki pasangan kaki belakang dan depan. Hewan ini bergerak dengan berjalan, lari, dan melompat. Dengan keempat kakinya, kelinci mampu bergerak dan lincah dan cepat. Deskripsi manfaat terdapat paragraf keempat yaitu setelah diteliti juga daging kelinci sendiri bisa digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit asma. Jika dilihat dari segi ekonominya, hewan kelinci bisa menjadi peluang usaha, menguntungkan mengingat biaya perawatnya dan produksi kelinci tidaklah mahal. Hewan ini mudah dipelihara dan jarang terserang penyakit jika kita selalu menjaga kebersihannya. Tulislah kalimat yang menunjukkan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kata benda. Kata benda ada beberapa kata benda yang kami temukan yaitu mamalia, hewan, kelinci, bulu, kaki, sayuran, biji-bijian, dan umbi-umbian. Kata kerja material. Kata kerja material yang kami temukan yaitu berjalan, berlari, dan berlompat. Kata kopula. Kata kopula pada teks menggunakan adalah kata pengelompokan yang kami temukan yaitu dibagi menjadi kata keadaan dan tidak ada. Kata teknis. Kata teknis yang kami temukan yaitu Leporidae. Apa yang kalian pahami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Yang kami pahami setelah berdiskusi adalah bahwa dalam teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, serta memiliki 6 kaidah kebahasaan yaitu kata benda, kata kerja material, kata pengelompokan, kata kopula, kata keadaan, dan kata teknis. Bagaimana cara menganalisis teks laporan hasil observasi? Cara menganalisis struktur pada teks laporan hasil observasi adalah dengan membaca setiap paragraf dan menyimpulkan apakah paragraf tersebut termasuk pernyataan umum, deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat. Bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Cara menganalisis kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi adalah membaca setiap kalimat dan menyimpulkan apakah teks tersebut termasuk kata benda, kata kerja material, kata kopula, kata pengelompokan, kata keadaan, dan kata teknis. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada ya. Oke, silakan ditutup kalau tidak ada yang mau bertanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.
pembelajaran kita hari ini? Evaluasinya? Berjalan dengan baik? Berhasil? Kalian bisa mengerjakannya? Bisa, karena dilakukan dengan proses diskusi. Kalian berdiskusi, berpendapat, saling bertukar pikiran. Ini teks tadi ya, kelinci. Teks ini lengkap atau tidak? Tidak ada bagian kata keadaan. Jadi ada dua kelompok yang teksnya lengkap dan ada dua kelompok yang tidak memiliki salah satu kaidah kebahasaan. Jadi simpulan kita pada pembelajaran hari ini apa? Ada yang tahu? Ada yang mau menyebutkan simpulannya? Simpulannya adalah struktur teks adalah susunan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu teks. Adapun struktur teks laporan hasil observasi yang pertama pernyataan umum, kedua yang ketiga kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam suatu teks untuk membentuk teks yang sesuai dengan jenisnya. Kaidah kebahasaan teks adalah aturan-aturan yang digunakan dalam suatu teks untuk membentuk teks yang sesuai dengan jenisnya. Adapun kaidah kebahasaannya ada berapa? 6. 1, 2, kata kerja material, 6 ya, kata benda, kata kerja material, kata pengelompokan, kata kopula, kata keadaan, dan kata teknis. Itu simpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau mengingatkan bahwa pada materi pertemuan selanjutnya kita akan menyunting teks laporan hasil observasi yang telah kalian buat. Apa itu menyunting? Ada yang tahu? Menyunting itu memperbaiki. Kenapa harus diperbaiki? Karena tadi ada kelompok yang kaidah kebahasaannya kurang lengkap. Ada yang tidak ada kata pengelompokannya, ada yang tidak ada kata keadaan. Lalu boleh ditambah lagi nggak kalau misalnya sudah lengkap? Boleh ditambah di bagian deskripsi bagian, boleh ditambah juga di bagian kaidah kebahasaan. Itu ya. Jadi kalian boleh dicari, di searching di internet apa itu menyunting teks laporan hasil observasi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi masih nyambung ya. Masih dengan teks yang sama. Dan Ibu juga akan mengingatkan kalian tentang proyek akhir membuat video apa? Teks laporan hasil observasi. Jadi teks yang sudah kalian buat nanti dibuat menjadi video. Video apa? Video pendek. Kalian membuat video tersebut dengan menampilkan objek yang kalian observasi. Oke. Post-test. Kita post-test untuk mengukur kemampuan akhir kalian setelah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan. Dibuka lagi grupnya, Ibu kirim link. Ibu kirim link post-test ya. Silakan dibuka link post-testnya. Silahkan diklik link yang sudah Ibu share melalui Google Form ya. Post-testnya tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Dibuka.
Ada linknya? Bisa diakses? Oke. Silahkan dikerjakan soal-soalnya. Dijawab dengan setepat mungkin, sesuai dengan yang telah kalian pelajari hari ini. Ada yang sudah selesai? Gadis sudah? Sudah. Ada yang sudah selesai, gadis? Komi sudah kan? Dea? Sudah. Manda? Oke, Dela? Belum. Kamel? Udah. Oke. Belum. Eka? Sudah. Willy? Belum. Nina? Manda? Naya? Sudah. Oke. Gampang? Gampang ya. Kalau kalian memahami dengan baik materi hari ini, kalian akan mudah menjawab soal post-test tersebut. Oke, sudah semua ya? Sekarang, setelah post-test apa? Refleksi pembelajaran. Kita berefleksi, apakah kalian memahami materi hari ini? Apakah kalian mendapatkan ilmu hari ini? Apakah pembelajaran hari ini mudah? Silahkan, Ibu kirim link lagi di grup. Kalian buka lagi. Refleksi pembelajaran. Diisi lagi nama lengkap dan kelasnya. Udah. Cinta sudah, gadis? Sudah. Will? Sudah. Komi sudah? Nandin? Intan? Belum. Cinta? Belum. Suci? Belum. Sudah semua? Sudah ya.
Refleksi pembelajaran sudah kalian isi. Berarti kita sudah pada sampai tahap terakhir. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk diri kalian. Semoga ilmunya berkah, barokah. Amin ya. Kita bertemu lagi kapan? Minggu depan dengan materi menyunting apa? Teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.